Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ustazah Yulia dalam pembelajaran IPA. Nah, teman-teman di rumah bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan belajar materi IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ustazah izin memimpin berdoanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ustazah izin menginformasikan aturan sebelum belajar. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan yang keempat, pastikan beres-beres. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema tentang kebersamaan di sekolah. Sebelum Ustazah menginformasikan pembelajarannya, kita membahas materi temanya terlebih dahulu ya teman-teman. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu, bapak, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan juga hamba sahaya. Nah, apa sih kebersamaan di sekolah itu? Dan sekolah itu apa sih teman-teman? Nah, sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, di mana pendirinya itu dilakukan oleh negara maupun swasta, dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para muridnya melalui bimbingan yang diberikan oleh guru-gurunya. Nah, kebersamaan di sekolah adalah silaturahmi bersama teman yang akan mencerminkan persaudaraan yang kuat. Kebersamaan di sekolah merupakan persatuan dan kesatuan yang baik di lingkungan sekolah. Contoh kebersamaan di sekolah yang pertama, saling menghargai sesama teman. Yang kedua, menerima kekurangan dan kelebihan teman. Yang ketiga, bisa menerima perbedaan sifat antar teman. Yang keempat, kebersamaan menciptakan peluang untuk mengekspresikan diri. Nah, selanjutnya Ustazah akan membahas materi IPA tentang energi listrik. Sumber energi listrik berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik disebut generator atau alat pengubah energi. Nah, pembangkit listrik ini menyalurkan listrik ke rumah-rumah penduduk. Nah, ada macam-macam pembangkit listrik. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini menggunakan angin sebagai sumber untuk menghasilkan energi listrik. Energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin atau roda penggerak atau kincir angin. Nah, ini adalah salah satu energi listrik, salah satu pembangkit listrik dari tenaga angin. Selanjutnya yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik tenaga uap ini yang di mana alat pengubah listriknya digerakkan oleh uap. Ketika air dipanaskan, lalu berubah menjadi uap dan memutar turbin atau roda penggerak yang menggerakkan alat pengubah listriknya. Nah, setelah melewati turbin atau roda penggeraknya, pembangkit listrik tenaga uap ini akan menghasilkan
listrik teman-teman. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disebut PLTP adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerakan panasnya bumi. Panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Panas bumi ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, bagaimana caranya? Mari simak video berikut. Pernahkah kalian melihat air yang direbus dalam sebuah teko atau kettle atau ceret? Nah, air yang direbus menghasilkan uap, sama seperti panas bumi. Panas bumi berasal dari lapisan paling bawah bumi, yaitu magma. Magma itu sangat panas. Nah, magma akan mendidihkan air yang berada pada lapisan atasnya. Nah, kemudian air itu menjadi sumber energi panas. Dari mana air ini? Air ini berasal dari air hujan yang meresap. Nah, air hujan yang meresap turun ke bawah lalu dipanaskan oleh magma sebanyak 500 derajat Fahrenheit. Wah, panas sekali ya. Lalu, panas bumi dapat kita peroleh melalui pengeboran. Kalian lihat, permukaan bumi dibor sampai ke bagian bumi yang mengandung air panas. Lalu air panas itu diserap atau disedot menggunakan pipa, lalu dialirkan dan ditampung di sebuah tabung. Nah, di sini ya dipisahkan antara air dan uapnya. Airnya dikembalikan ke tanah lagi, lalu panas buminya dialirkan melalui pipa yang lain. Nah, itu yang warna merah. Gambar pipa berwarna merah ini ya membawa uap panas bumi yang sangat panas, lalu ditampung pada sebuah tabung lagi dan dialirkan kemana? Ke generator. Nah, di generator itu ada turbinnya. Iya, turbin atau baling-baling lalu bergerak, dan dari energi gerak tadi diubah menjadi energi listrik. Lalu energi listriknya dialirkan ke trafo. Nah, dari trafo dialirkan lagi ke rumah-rumah warga. Nah, energi listrik dari pembangkit listrik tadi dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menghidupkan televisi, kipas angin, oven listrik ya misalnya, dan kompor listrik. Nah, itulah cara. Nah, lalu kesimpulannya, sumber energi yang menghasilkan tenaga pembangkit listrik yaitu adalah pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, dengan energi listrik kita bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci pakaian, menyalakan lampu, kipas angin, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Untuk proyek di pekan ini, teman-teman membuat gambar salah satu alat pembangkit energi listrik. Dan yang kedua, tuliskan manfaat dari alat pembangkit listrik yang sudah teman-teman gambar. Nah, cukup sekian informasi yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.